Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Mehmet. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Saya semalam menemani istri saya belanja di supermarket. Belanja bulanan. Biasanya kami belanja bulanan itu kami lihat dulu di dalam, di dapur, apa-apa yang masih, apa-apa yang habis. Jadi biasanya kami beli suatu barang itu yang telah habis saja. Yang masih itu nanti saja. Satu, untuk menghemat. Dua, juga untuk uangnya bisa disimpan untuk keperluan lainnya. Biasanya saya menemani istri saya belanja itu agak bosan, uring-uringan, kadang-kadang males ikut. Tapi hari ini saya sengaja ikut. Saya ingin ngevlog istri saya saat belanja. Mau lihat keseruannya? Lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya, subscribe, like, share, dan komentari videonya agar saya tambah semangat bikin videonya. Mari kita saksikan. Selamat pagi. Hari ini saya ingin menemani istri saya belanja bulanan. Kita belanja bulanan di minimarket. Mau lihat keseruan kami mau belanja supermarket? Mari kita ke sana. Ini juga saya ingin memberi tips untuk kalian bagaimana membawa barang-barang di minimarket atau di supermarket. Karena apa? Karena supermarket sekarang kan tidak menyediakan lagi plastik gitu. Jadi kita membawa sendiri plastik. Kalau kita belanja plastiknya di sana kan mahal. Satu buah itu kantongannya bukan plastik sih. Wadah untuk membawa belanjaan itu 8.000 satu atau sampai 16.000. Lebih baik kita beli plastik aja, bisa untuk keperluan rumah, untuk plastik sampah. Mari kita lihat. Nah, sebelum sampai ke supermarket, kami mampir dulu ke warung untuk beli kantongan plastik untuk membawa barang. Lumayan lebih murah, lebih hemat daripada kita beli wadah di supermarket tersebut. Bisa juga nanti plastik yang lebih itu juga kita untuk tempat sampah di rumah. Nah, disinilah kami belanja di swalayan atau supermarket Al Zahra yang ada di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, karena tidak terlalu jauh dari rumah. Dan ini kami beli biasanya per bulan. Di sini keperluan rumah tangga apapun cukup lengkap, dan satu tempat saja, tidak perlu kesana kemari karena semuanya sudah tersedia. Sebelum masuk supermarket, kita cuci tangan dulu biar terjaga kebersihan dan penyebaran corona itu tidak cepat menyebar. Kita juga diharuskan pakai masker. Dan juga masuk pun kita harus dilihat suhu tubuhnya oleh petugas. Kami belanja di sini sengaja di hari kerja karena kebetulan kami berdua lagi WFH di rumah. Dan paginya kami belanja dulu di supermarket, jadi tidak terlalu banyak. Kami juga takut kalau belanja itu berkumpul dengan orang banyak. Jadi kebetulan ini supermarketnya lagi sepi, jadi udah untuk belanja di sini. Biasanya saya menemani istri saya belanja. Saya biasanya duduk di luar atau berjalan kemana itu, atau sedang duduk-duduk untuk membuka HP. Males untuk masuk karena biasanya perempuan itu kalau belanja lama.
mikir-mikir dulu atau lihat-lihat produk dulu baru belanja. Tapi sekarang saya sengaja untuk ikut masuk ke dalam untuk ngeblok. Nah, ini dengan istri saya. Biasanya kalau belanja saya biasanya males ikut campur. Biasanya saya serahkan semuanya pada istri saya, kecuali memang ada kebutuhan saya yang ingin saya gunakan. Biasanya saya pesan sama istri saya untuk dibelikan. Hanya itu saja sih. Nah, dan kita lihat sekedar lihat-lihat istri saya belanja. Saksikan. Semoga tidak bosan ataupun tidak menjenuhkan. Ini sekedar iseng, mungkin juga berbagi pengalaman bagi yang lain yang pernah ikut belanja sama istri ataupun yang belum punya pasangan. Semoga cepat berpasangan dan bisa belanja sama istrinya nanti. Oh ya, ini juga tips untuk kalian. Kalau belanja itu jangan dengan nafsu ya. Belanja itu kalau bisa di list dulu apa-apa yang dibeli. Kecuali memang hafal, udah nggak di list nggak apa-apa. Jadi jangan belanja terus banyak-banyak, ambil sana ambil sini. Nanti juga waktu bayar kebingungan, banyak sekali. Jadi keperluan di rumah yang kurang atau habis itu saja yang dibeli. Jangan semuanya diborong. Karena apa? Karena kita ini biasanya belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Itulah tip-tip untuk belanja. Jangan nafsu. Karena apa? Karena biasanya belanja tidak pakai list atau tidak punya tujuan, itu biasanya habisnya lebih banyak. Nah, pasti banyak bertanya, kenapa tidak belanja di warung tetangga saja atau di dekat rumah? Sebenarnya rumah saya dekat sekali dengan minimarket lain, Alfamart dan Indomaret, dan juga warung-warung lainnya. Tapi kami pilih di sini satu. Di sini adalah memang minimarket domestik, di minimarket lokal, pemilik lokal. Satu, dua, di sini supermarketnya cukup besar. Apapun yang dicari ada di sini. Jadi belanjanya tidak kesana kemari. Juga kalau kita belanja yang agak banyak, kita lebih memudahkan dibanding kita belanja di warung. Kecuali biasanya kalau belanja di warung, di rumah sudah habis belanjanya, uang juga nggak tapi ada. Belanjalah sedikit-sedikit di warung tetangga. Untuk para suami, kalau ikut belanja dengan istri, biasanya mereka pertama kali dicari adalah kebutuhan dia, bukan kebutuhan keluarga. Akui saja itu semua, pasti rata-rata suami kalau belanja di supermarket teman istri, biasanya dia
barang-barang keperluannya dia sendiri, baru keperluan keluarga. Beda dengan istri. Biasa dia cari dulu keperluan rumah tangga, keperluan keluarga, baru nanti dia cari keperluan dirinya sendiri. Itu juga terjadi pada saya. Tapi maklum saja sih, itu rata-rata semua untuk menghindari kebosanan. Karena terus terang saya kalau belanja ini kurang hobi ya. Tapi kalau belanja baju, belanja yang keperluan diri sendiri itu saya suka. Tapi kalau sekedar belanja kebutuhan pokok, biasanya semuanya saya serahkan sama istri saya. Nah, beda laki-laki dengan perempuan belanjanya. Kalau laki-laki itu biasanya itu belanja apa yang diperlukan langsung ambil. Biasanya jarang sekali pilih sana pilih sini. Biasanya lebih cepat belanjanya. Kalau saya sih belanja biasa lebih cepat, ambil sana ambil sini, udah itu keperluan diambil. Tetapi biasanya nih saya ikut sama istri, biasanya lihat ini, lihat produk ini, lihat produk itu. Kadang-kadang tidak jadi, kembali lagi ke produk lain gak jadi, balik lagi. Biasanya itu yang bikin lama biasanya. Satu lagi yang harus diperhatikan suami, yaitu suami harus siap-siap punya uang cadangan. Karena apa? Saat istri belanja, semisalnya dia kurang belanja, kita harus siap untuk membacking atau backup belanjanya. Biasanya istri dikasih uang segini, belanja tidak cukup. Jadi kitalah yang harus melengkapi itu. Karena memang itu kewajiban suami untuk membelanjakan keperluan rumah tangga. Nah, sampai sini juga kan belanjanya belum selesai. Padahal andaikan video ini diposting semuanya itu lama sekali. Ini karena potong sana potong sini videonya jadi pendek. Sebenarnya ini videonya lama sekali. Untuk menghindari kebosanan itulah biasanya saya misah sama istri untuk belanjanya. Tapi ini saya sengaja ngevlog untuk istri saya belanja. Nih saya juga jalan-jalan ngevlog. Ya, mumpung orang nggak terlalu banyak ya, sih nggak malu ini ngevlog. Karena andaikan banyak juga mungkin saya pikir-pikir ngevlog ya, jadi pusat perhatian orang. Tapi karena orangnya sedikit, saya ngevlog nggak apa-apa. Ya, sekali-kali untuk dokumentasi diri sendiri juga. Ini pernah belanja sama istri seperti ini. Nah, ini kan kosong di belakangnya, tidak ada orang. Saya sih cuek saja. Ini di bagian bawah ini, supermarket ini produk-produk khusus untuk keperluan rumah tangga seperti makanan, sabun, minuman dan lain-lain. Dan di bagian atas itu banyaknya barang-barang seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat lainnya. Karena kita mencari keperluan rumah tangga per bulan, jadi kita hanya cukup di bawah. Lagian males naik-naik ke atas, kita cukup belanja di bawah. Kalau kita naik ke atas, pasti saja nanti kebeli yang tidak dibutuhkan.
karena biasanya banyak produk-produk itu seperti panci dan alat-alat rumah tangga lainnya itu banyak di atas. Jadi yang kira-kira tidak diperlukan itu kita beli gitu, karena melihat produk yang bagus. Jadi lebih baik kita di bawah saja. Nah, ini ada lagi juga. Kalau kita belanja per bulan itu kita harus menyiapkan uang yang pas atau sudah kita hitung. Jangan uang itu kita bawa semua. Dan juga kita harus memanage uang itu baik-baik. Karena apa? Karena ada target-target tertentu dalam rumah tangga biasanya untuk kita belanjakan. Jangan sampai nanti kita belanja itu melebihi keperluan atau melebihi budget atau dana yang ada. Karena pasti rumah tangga itu kita membutuhkan atau membelanjakan yang lain, seperti bayar listrik, bayar telepon, bayar anak sekolah, dan banyak lagi. Pasti banyak itu. Jangan sampai nanti karena kita belanja bulanan mengambil bagian dana lainnya. Lain halnya orang kaya yang belanja itu tidak hitung-hitung, memang mereka banyak uang. Tidak halnya seperti kita yang belanja itu benar-benar dihitung supaya tidak mengambil dana lainnya. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Nah, saya kira ini istri saya sudah cukup untuk belanja. Sekarang tinggal bayar di kasir. Nah, ini kebetulan tidak antri ya, karena memang tidak banyak orangnya. Jadi kemungkinan besar ini cepat saja bayar di kasir. Andaikan ini biasanya sore itu banyak sekali orang belanja. Kebetulan ini sekitar jam 10 pagi, jadi belanja sedikit karena orang banyak pergi ke kantor. Bukan hari libur juga sih hari ini, jadi mudah untuk belanja di sini. Nah, sekarang giliran istri saya bayarnya ini. Oh, di kasirnya kan banyak kosong ini, jadi kasirnya ini banyak sekali dan banyak kosong, jadi cepat saja bayarnya.
rupanya ini ada yang belum dibeli istri saya. Istri saya mengambil atau membeli barang lainnya, sedangkan kasir tetap menghitung barang-barang yang dibeli istri saya. Entah apa yang akan dibeli istri saya ini ya. Apa? Oh, rupanya istri saya mau beli es krim. Es krim pesanan anak saya yang kelupaan untuk dibeli. Ya, sekarang sudah selesai. Dan saya juga mau selfie nih, selfie dulu. Tak taunya ini video. Kelupaan setting. Saya kira ini selfie, tahu-tahu video. Tak apalah, kita langsung saja ngelihat ini di belakang saya. Sepi kan, jam 10. Ini jam 10, jadi supermarketnya masih sepi. Nah, ini kelihatannya sudah selesai dihitung, tinggal membayar saja. Dan saya bawakan belanjaan istri saya ke tempat parkir agar memudahkan untuk membawanya. Nah, inilah fungsinya kita beli kantongan plastik. Nah, kantongan plastik ini kita bisa bawa barang-barang pakai kantongan plastik. 1, lebih hemat. 2, kantongan plastik itu memang kita butuhkan saat kita nanti di rumah. Itu biasanya untuk tempat sampah. Lagian kalau beli-beli ini biasanya tasnya kecil. Jadi lebih mudah kita beli plastik, itu beberapa plastik kita bungkus barang-barangnya itu. Nah, kita letakkan terus barangnya itu, dan kalau sudah biasanya kita ikat dan kita naikkan di kendaraan. Lain halnya orang yang punya mobil ya, tak perlu beli plastik, biasanya mereka langsung masukkan ke dalam mobil. Karena saya hanya pakai kendaraan, memang hanya itu yang kami punya, jadi cukup mudah untuk beli pakai plastik. Kita letakkan di depan. Santai saja, saya selalu menikmati aktivitas saya sehari-hari. Nah, kalau tidak cukup satu plastik, kita ambil lagi plastiknya. Kan kalau kita beli wadah itu harganya 8.000. Beli 2 itu 16.000. Lumayan bukan? Bisa menghemat. Lagian plastik ini harganya cuma 11.000 satu pak gitu. 11.000. Isinya 30. Kan lumayan. Bisa untuk keperluan 1 bulan. Daripada kita beli itu biasanya juga mudah putus talinya kalau terlalu berat, mahal, putus. Dan juga memang kantongan plastik saya rasa sangat membantu orang-orang seperti kita. Saya tahu maksud pemerintah untuk mengurangi kantong plastik, tapi mau tidak mau itulah masih kebutuhan kita. Kebutuhan rumah tangga, kantong plastik sangat dibutuhkan. Kita beli tripod di aksesoris HP untuk memudahkan ngevlog. Dan juga kita mampir untuk belanja makanan kucing. Oke, selamat menikmati video ini. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya yang berbeda.